kami sedang berada di Fort Marlborough atau Benteng Marlborough. Benteng ini adalah peninggalan sejarah Inggris yang ada di kota Bengkulu. Benteng ini merupakan basis pertahanan tentara Inggris pada kala itu. Benteng ini dibangun pada tahun 1714 sampai 1719. Butuh waktu 5 tahun untuk membangun benteng ini. Benteng ini juga merupakan benteng kedua terbesar Inggris di wilayah Asia dan juga benteng terkuat kedua Inggris yang berada di wilayah timur pada saat itu. Benteng ini dibangun oleh East Indian Company di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Caled. Benteng ini dibangun untuk menandai kepentingan Inggris di wilayah Bengkulu. Namun pada saat awal pembangunan benteng ini sudah mengalami perluasan dengan menambah gudang senjata dan penjara. Benteng ini diberi nama Fort Marlborough untuk mengenang John Carkell, seorang komandan militer Inggris yang juga dikenal sebagai The First Duke of Marlborough. Secara fungsi, benteng ini difungsikan sebagai tempat pertahanan atau benteng pertahanan dan juga digunakan sebagai pusat kantor dagang Inggris. Selain itu, benteng ini juga digunakan untuk menyimpan rempah-rempah hasil perdagangan. Benteng Marlborough ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan berfungsi sebagai pusat pertahanan dan administrasi pemerintahan Inggris di wilayah Barat Sumatera pada masa itu. Benteng ini memiliki beberapa bagian penting, termasuk ada ruang jaga militer dan sel militer, dan juga barak pegawai, yang semuanya berperan penting dalam sistem pertahanan dan kehidupan di benteng. Nah, di sini kita berada di dalam barak pegawai. Nah, barak pegawai ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para pegawai dan tentara Inggris yang bertugas di Benteng Marlborough ini. Nah, barak ini menjadi area akomodasi utama bagi mereka yang ditugaskan untuk menjaga benteng Marlborough ini. Fasilitasnya di barak ini sederhana. Biasanya ada berupa tempat tidur dan lemari untuk menyimpan perlengkapan pribadi tentara-tentara Inggris pada masa itu. Nah, kondisi kehidupan di barak biasanya cukup keras dengan fasilitas yang sangat terbatas, mengingat fokus utama adalah yaitu tugas militer atau perang dan bukan menyimpan untuk kenyamanan pribadi. Nah, adapun sejarah-sejarah dan latar belakang barak pegawai IC yang ada di Benteng Marlborough ini. Untuk pendirian dan tujuannya, barak pegawai ini dibangun sebagai bagian dari upaya Inggris untuk memperkuat kehadiran mereka di Sumatera dan mengamankan jalur perdagangan. Selain itu, bisa juga untuk tempat tinggal para militer yang ada di dalam benteng ini. Barak ini juga berfungsi sebagai pusat logistik untuk mendukung operasi militer dan administrasi benteng. Nah, untuk perkembangan sejarahnya, seiring waktu, barak pegawai ini mengalami beberapa kali renovasi dan penambahan struktur untuk mengakomodasi peningkatan jumlah personel tentara Inggris pada masa itu. Pengaruh arsitektur Inggris terlihat jelas dalam desain dan konstruksi barak ini. Untuk struktur dan desain arsiteknya, bahan bangunan barak pegawai ini dibangun menggunakan batu bata dan batu lokal dengan atap dari genteng tanah liat. Bisa dilihat atapnya. Nah, struktur ini juga dirancang untuk bisa tahan terhadap iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropis yang lembab dan sangat panas. Nah, untuk desain fungsionalnya ada ruang tidur. Barak terdiri dari beberapa ruangan yang masing-masing diatur untuk menampung semua tentara atau pegawai setiap ruangan. Ia dilengkapi dengan tempat tidur sederhana untuk mereka tidur, umumnya seperti kasur, tikar, ataupun lain-lain. Nah, untuk ventilasi dan pencahayaannya ada jendela-jendela kecil seperti yang ada di sini. Itu ditempatkan di setiap ruangan untuk memungkinkan sirkulasi udara masuk dan pencahayaan alami penting untuk kenyamanan tentara Inggris pada masa itu. Untuk area bersamanya, terdapat ruang bersama di barak yang digunakan untuk makan, beristirahat dan kegiatan sosial lain juga.
Area ini juga sering digunakan untuk pelatihan atau pertemuan. Untuk keamanannya, barak dirancang dengan pintu besi yang kuat yang ada di depan dan pagar di sekitar area barak untuk mencegah pelarian atau intrusi. Pengawasan ketat dilakukan oleh tentara yang bertugas di benteng. Nah, sebelum ini kita berada di ruang sel militer atau ruang jaga militer. Untuk sel militer, yang pertama, fungsi utamanya, sel militer di Benteng Marlborough digunakan sebagai tempat penahanan bagi para tentara yang melakukan pelanggaran, pelanggaran lokal, atau tekanan politik. Inggris seringkali menahan tentara individu yang dianggap berbahaya atau melawan kekuasaan pada masa itu. Untuk strukturnya, itu didesain dengan dinding yang sangat tebal. Sel dibuat dengan dinding yang sangat tebal, seringkali dari batu bata yang sangat kokoh. Hal ini untuk memastikan tahanan tidak bisa merusak struktur atau fasilitas sel. Ventilasi terbatas. Ventilasi bisa dilihat di depan. Nah, ventilasi itu biasanya memiliki ventilasi yang sangat terbatas untuk menjaga tahanan berinteraksi dengan dunia luar. Jendela-jendela kecil seperti bisa dilihat di sini ditempatkan di dinding untuk memberi udara masuk, tetapi tidak cukup untuk memberikan kenyamanan asal lembut udara yang masuk ke dalam. Nah, untuk kondisinya bisa dilihat interior yang sangat biasa, minim fasilitas, dan juga tanpa tempat tidur. Yang namanya sel, sendiri akan dikasih tempat tidur tanpa tempat yang nyaman dan tanpa dikasih perlengkapan pribadi. Banyak tahanan yang harus tidur di lantai yang sangat luas dan lembab ataupun panas, menjadikan kehidupan di dalam sel cukup sulit dan sangat menantang. Untuk keamanannya, pintu sel seringkali terbuat dari besi ataupun kayu yang sangat tebal dan dilengkapi dengan kunci yang kuat. Selain itu, area sekitar sel diawasi oleh tentara-tentara Inggris pada masa itu untuk menjaga keamanan atau tahanan yang ditahan di benteng ini. Nah, ada juga selain sel militer, ada dua ruang jaga militer. Pasti fungsi utamanya untuk menjaga militer yang sudah tertahan di sini. Nah, pengawasan dan pertahanan utama di sini, para tentara yang sedang bertugas menjaga benteng akan mengawasi keadaan sekitar dan memastikan keamanan baik dari ancaman luar maupun dalam. Lokasinya sangat strategis, bisa dilihat dari depan. Nah, ruang jaga ini ditempatkan yang membuktikan pandangan luas ke wilayah sekitarnya. Biasanya dekat dengan gerbang utama atau menara pengawas. Posisi ini tentara dapat memantau setiap gerakan di sekitar benteng dan memberikan peringatan dini jika terjadi ancaman. Ini adalah patung David Forrest, seorang interventor jenderal British Indian Company di Bengkulu pada periode 1712 sampai 1817. Ia lahir di Inggris pada tahun 1673 dan meninggal pada tahun 1725. Sebagai gubernur pertama, ia yang memulai pembangunan benteng Fort Marlborough dan juga disebut sebagai inisiator pembangunan. Pada masa jabatannya, Yusuf Kala membuat pernyataan terkenal pada raja-raja di Sumatera. Saya memperlakukan mereka seperti seorang laki-laki memperlakukan istrinya. Sangat patuh pada hal-hal sepele, tetapi tidak goyah pada hal-hal yang penting. Jangan lupa tidak apa. Baiklah, di sini akan menjelaskan bangunan dan fungsi ruangan. Pada proses pembangunan Fort Marlborough berlangsung selama 5 tahun di bawah 4 pimpinan deputi gubernur. Pertama, diawali oleh Joseph Colan pada tahun 1712. Lalu
Tio Philippi 1716, Richard Farmer 1717, serta Thomas Church 1718. Port Marlborough awalnya digunakan sebagai kantor fungsi dagang Inggris, lalu berkembang menjadi sebuah benteng pertahanan dan wilayah keuntungan. Port Marlborough berkembang menjadi sebuah kota yang memiliki banyak peradaban, dan tidak salah jika dikatakan bahwa cikal bakal kota Bengkulu berawal dari Port Marlborough. Terminologi dalam arsitektur militer. Port Marlborough sebagai bangunan benteng terdiri dari berbagai bagian bangunan yang sesuai dengan kaidah benteng, yaitu pada bagian ini rampungin, bastion, fortin, glacis, dan grinder. Jika kita lihat dari atas benteng ini berbentuk seperti curakun. Ini adalah beberapa konsep surat yang ada di benteng Marlborough. Dan di sini terdapat makam Inggris yang berada di benteng Marlborough. Makam Inggris yang terletak pada benteng Marlborough adalah bukti arkeologi peninggalan kolonial Inggris yang mencari rempah-rempah di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Bengkulu. Makam tersebut berada pada area benteng Marlborough, tepatnya pada bagian belakang pintu masuk benteng Marlborough. Keberadaan makam di benteng Marlborough muncul saat setelah terbunuhnya para tokoh kolonial Inggris. Tokoh pertama adalah residen Inggris yang bernama Thomas Parr. Ia dibunuh sekelompok masyarakat yang tidak puas dengan kolonialisasi Inggris di Bengkulu. Selanjutnya mereka menghabisi nyawa Thomas Parr di tempat tidur pada tanggal 23 Desember 1807. Selain itu terdapat dua makam yang berada di sekitar makam Thomas Parr, yaitu makam Robert Hamilton, seorang kapten angkatan laut Inggris yang terlebih dahulu tewas dibantai rakyat. Yang ketiga, ada makam Charles Murray, asisten Thomas Parr yang berusaha menyelamatkan tuannya. Charles Murray terluka menghembuskan napas terakhir di bulan Januari 1808. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang miniatur yang ada di benteng ini. Salah satunya meriam. Ada terdapat beberapa meriam yang ada di benteng ini. Nah, meriam di benteng Marlborough Bengkulu memiliki fungsi penting dalam sejarah kolonial dan pertahanan, yaitu ada pertahanan dan keamanan, lalu simbol kekuatan kolonial, penanda waktu dan sinyal, mengusir para perampok, latihan militer. Pada tahun 2004, benteng ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia dan dibuka untuk umum hingga saat ini, sehingga menjadikan benteng Marlborough sebagai salah satu tempat wisata bersejarah di Bengkulu. Benteng ini menjadi tempat wisata yang menarik karena lokasinya yang berhadapan langsung ke laut, sehingga suasana menjadi nyaman.